Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Dimas Wicaksono dari kelas 10 BDP 2 absen 32 dengan NIS 2433. Di sini saya akan menjelaskan 7 kerajaan atau kesultanan Islam yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah Kesultanan Samudra Pasai, merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berkuasa dari abad ke-15 hingga abad ke-16. Terdapat di pesisir utara Sumatera, tepatnya di kota Lok Sumawe, Aceh. Didirikan oleh Nazamuddin Al-Kamil, seorang laksamana dari Mesir, kemudian mengangkat Marah Silu atau Sultan Malik Al-Saleh sebagai pemimpin pertama. Sultan yang mencapai puncak kejayaan Samudra Pasai adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang berkuasa dari tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Ia berhasil menjadikan Samudra Pasai sebagai jalur perdagangan internasional pada abad ke-13. Bukti keberadaannya ditentukan dari catatan Marco Polo dan catatan Ibnu Battuta. 2. Kesultanan Aceh adalah kesultanan yang didirikan di Sumatera oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada 1496 Masehi. Kesultanan Aceh baru dapat menjadi penguasa setelah mengambil alih kekuasaan Samudra Pasai pada 1524 Masehi dan runtuh pada awal abad 20. Ibu kotanya terletak di Kutaraja atau sekarang disebut Banda Aceh. Mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636. Ia dapat menaklukkan Pahang atau Sumber Timah dan melakukan penyerangan kepada Portugis di Malaka. 3. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15. Didirikan oleh Raden Patah yang merupakan putra Prabu Brawijaya. Ia dapat menjadikan Kesultanan Demak sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam pertama di Pulau Jawa dengan bantuan Wali Songo. Mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Ia dapat menjadikan Kesultanan Demak yang terkuat di Jawa dengan wilayah kekuasaan yang luas. Yang keempat, Kesultanan Mataram merupakan kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 sampai abad ke-18. Berdiri pada tahun 1586 atau sekitar abad ke-16 dan didirikan oleh Danang Sutawijaya atau penembas Senopati. Mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Ia dapat menjatuhkan tanah Jawa dan sekitarnya. Kekuasaan Mataram Islam berakhir pada tahun 1755 Masehi dan setelah ditandatangani perjanjian Giyanti bersama VOC. 5. Kesultanan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berhasil menguasai jalur pelayaran dan perdagangan karena didukung oleh posisinya yang strategis. Didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Agung Jati pada abad ke-16, tetapi yang menjadi raja pertama adalah Sultan Maulana Hasanuddin yang berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Masa kejayaan berlangsung pada pemerintahan Sultan Agung Tritayasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi, yang berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. 6. Kesultanan Gotalo atau disebut juga Kerajaan Makassar, yang terletak di daerah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kesultanan ini merupakan gabungan dari dua kerajaan yang berasal dari Kerajaan Goa, yang didirikan oleh Tumanurung Baenea pada awal abad ke-14. Pada abad ke-15 dibagi menjadi dua, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Lalu pada masa pemerintahan Raja Daeng Matane Karaheng Tumparisi Kalona, Goa dan Talo bersatu. Pada abad ke-16 Goa Talo memasuki Islam dan berubah menjadi kesultanan. Mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin atau Ayam Jantan dari Timur, yang berhasil menjadikan Kesultanan Goa sebagai pusat perdagangan bagian timur. Yang terakhir adalah Kesultanan Ternate Tidore, adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Pada saat didirikan oleh Baab Mansur Malamo pada tahun 1257 belum memakai nama Ternate Tidore, tetapi memakai nama Kerajaan Gapi yang belum bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk agama Islam di masa pemerintahan Raja Marhum yang memerintah dari tahun 1452 sampai 1486 Masehi. Mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Babullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Ia berhasil memperluas wilayah kekuatan kerajaan
memperkuat angkatan militer, memajukan perdagangan, dan melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sekian video sejarah kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.